Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, biasanya ada foto, itu wali kutub terkenal, pimpinan wali. Itu sama persis sama manifesto PKI yang digariskan oleh DN Aidit. Akhirnya Hall DN Aidit diadakan juga. Mantap, Bib. Bayangkan, mesin penelusuran tercanggih saja mengingkari klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Jika Google saja menolak keras mereka sebagai keturunan baginda Nabi, lalu kenapa harus dipaksakan umat Islam harus percaya mereka keturunan Nabi? Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ini ulama besar, mufti Tarim di zamannya. Beliau mufti kota Tarim di zamannya. Jadi mufti di kota Tarim ini nggak main-main, Pak. Di kota Tarim itu zaman Habib Muhammad bin Hafidh, jangankan ulamanya, orang yang sore-sore nongkrong-nongkrong di tangga Masjid Muhdhar. Di Tarim itu ada Masjid Muhdhar yang menaranya paling tinggi, Masjid Sayyidina Umar Muhdhar. Itu diriwayatkan waktu itu zaman dulu tuh di kota Tarim, di tangga-tangga Masjid Muhdhar aja kalau ada orang nongkrong sore-sore, nongkrongnya tuh sambil murojaah Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ini kitab fikih yang tingkatannya di atas Fathul Mu'in. Di pesantren-pesantren biasanya orang kalau udah santri senior ngajinya Fathul Mu'in. Ini di atas lagi, patokannya mufti Minhajut Thalibin. Nah, itu kota Tarim tuh, saking banyaknya fuqaha di sana. Nah, Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh itu jadi mufti di kota Tarim. Bayangin aja dah alimnya bagaimana. Nggak perlu saya gambarkan lagi. Guru beliau orang-orang besar. Di antara guru beliau adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, ayah dari Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ini diriwayatkan hafidha tuhfah an dhahri qalbin. Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf abahnya Habib Abdul Qadir. Nah, coba lihat di Google, cari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, biasanya ada foto, itu wali kutub terkenal, pimpinan wali di zaman yang paling ketahuan terakhir nih, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Nah, abahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman, gurunya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Habib Ahmad hafidha tuhfah an dhahri qalbin, hafal tuhfah di luar kepala. Tuhfah ini, Bu, Pak, tuhfah. Tuhfah itu kitab syarahnya Minhaj karangan Imam Ibn Hajar yang terkenal ribetnya setengah mati kalau kita ngaji tuhfah. Susah. Cari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, biasanya ada foto, itu wali kutub terkenal, pimpinan wali. Apakah Ubaidillah keturunan Nabi? Ringkasan AI. Tidak, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa tidak dapat dipastikan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW karena ada keraguan mengenai nasabnya yang disebut dalam kitab-kitab Ba'alawi. Kitab-kitab sejarah terdahulu tidak mencatat nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Dan hasil tes DNA pada keturunan Ba'alawi juga menunjukkan perbedaan haplogrup genetik dari Nabi Muhammad SAW. Argumen yang meragukan. Tidak ada bukti sejarah yang kuat. Kitab-kitab sejarah dari Saudi, Irak, Mesir, atau Yaman tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak bernama Ubaidillah. Munculnya nama Ubaidillah di kemudian hari. Nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa baru muncul dalam kitab-kitab Ba'alawi sekitar abad ke-9 Hijriah, 550 tahun setelahnya. Hasil tes DNA. Hasil tes DNA pada beberapa habib dari keturunan Ba'alawi menunjukkan haplogrup yang berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, haplogrup J1, sehingga mereka diduga bukan keturunan langsung. Nasab yang diklaim. Namun, di kalangan Ba'alawi, mereka percaya bahwa Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa, yang merupakan keturunan Rasulullah. Silsilah yang mereka klaim adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Asy-Syadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Kesimpulan. Secara garis besar, klaim bahwa Ubaidillah dari nasab Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW masih kontroversial dan tidak didukung oleh catatan sejarah yang kuat. Klaim ini diragukan berdasarkan ketiadaan bukti sejarah pada kitab-kitab terdahulu dan perbedaan hasil tes DNA dengan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, Muslim yang cerdas nggak jatuh di lubang yang sama dua kali, betul? Nah, ini indikasi kebangkitan PKI mulai nampak, bukan omong kosong, saudara. Dulu masih banyak mengatakan Habib Rizik lebay itu ngomong soal PKA, PKI, bukan omong kosong. Kemarin itu RUU-HIP ada satu pasal yang isinya mengatakan pokok dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu sama persis sama manifesto PKI yang digariskan oleh DN Aidit. Peringatan Haul Boyolali ke-61 Al-Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Aidit insyaallah akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 September 2026 bertempat. Akhirnya Hall DN Aidit diadakan juga. Mantap, Bib. Para kibin jangan lupa hadir 30 September nanti ya. Udah diundang itu. Aduh, ngakak banget.
tahu-tahu sama manifestonya DNA Aidit tahun 63. Saya mau tanya, jawab yang jujur, kira-kira yang begini kebetulan atau tidak? Orang kompak kebetulan atau tidak? Sengaja atau tidak? Sengaja atau tidak? Nggak mungkin kebetulan, saudara. Nggak ada yang kebetulan. Fakta terungkap, banyak klan Ba'alawi, Habib Yaman, menjadi tokoh komunis. Aidit merupakan salah satu dari klan Ba'alawi yang menjadi tokoh komunis asal Yaman yang dicoret dari daftar Ba'alawi. Fakta sejarah dan rekam jejak serta rekam ilmiah terbukti bahwa imigran Yaman merupakan keturunan Yahudi yang notabene didatangkan oleh penjajah Belanda sebagai kaki tangannya dengan distempel Habib untuk meredam perlawanan pribumi. Ada Habib Ahmad bin Abdullah Al-Aidit yang kemudian merubah namanya jadi Dipanusantara Aidit, FN Aidit, dan juga ada Habib Fajrul Barakbah. Mereka merupakan pucuk pimpinan PKI pasca tragedi Madiun 1948 hingga kudeta berdarah 1965. Tidak perlu heran sebab Yaman Selatan sudah menjadi negara komunis satu-satunya di tanah Arab sejak 1961. Fakta menunjukkan bahwa klan Ba'alawi ada yang menganut faham komunis yaitu sosok almarhum DNA Aidit. Dialah seorang politikus Partai Komunis Indonesia dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia 1951. Nama lengkapnya adalah Dipanusantara Aidit, Marga Al-Aidit, anak seorang Habib dari Kepulauan Bangka bernama Abdullah Aidit dan ibunya bernama Mailan Aidit. Dipanusantara memiliki marga habaib yaitu Aidit. Habib DNA Aidit merupakan tokoh Partai Komunis yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKI. Selanjutnya Al-Habib Fajrul Barakbah, marga Barakbah, sebagai politikus di Kalimantan dan menjadi pemimpin tingkat menengah Partai Komunis Indonesia, PKI, sampai ia ditangkap pada 1965 ketika penindasan anti-komunis yang mendahului transisi Orde Baru. Selanjutnya Al-Habib Ahmad Sofyan Barakbah asal Banjarmasin adalah anggota parlemen PKI dan menjadi gerilyawan buruan ABRI di masa Orde Baru. Dia salah satu klan Ba'alawi dari marga Barakbah. Hati-hati, Muslim yang cerdas nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali, betul?